Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya, jadi terima kasih udah mau hadir di sini ya di tengah waktu libur kalian. Nah, jadi sekarang Bapak akan melakukan absen dulu ya. Jadi siapa yang nggak masuk hari ini? Nuh sama Kalista. Nuh kenapa Nuh? Izin sakit. Kalista? Dosen keluarga izin juga ya. Nah oke ya. Nah kalau gitu kita langsung mulai aja pembelajarannya ya. Nah jadi di hari ini kita akan belajar tentang materi bab 3. Nah materi ini seharusnya diajarkan nanti ya di bulan Januari ya. Nah tapi karena ada tugas dari tugas Bapak nih kita belajar sekarang ya. Nah jadi di kantor pencapaiannya nanti kita bisa kalian diharapkan dengan belajar IPX ini, jadi kalian bisa mendeskripsikan macam-macam pelaku ekonomi, terus mengidentifikasi peran pelaku ekonomi, yang ketiga menganalisis penggunaan teknologi dan permintaan dalam permintaan dan penawaran, yang keempat kalian nanti bisa menyajikan hasil karya diskusi dalam bentuk presentasi tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam sistem kemasyarakatan di Indonesia. Nah, jadi setelah belajar kalian dapat waktu itu ya. Nah, jadi di sini semua tentang ekonomi ya. Nah, karena di IPS itu kan ada 4 mata pelajaran. Mata pelajaran apa aja di ekonomi? Di IPS? Geografi ya. Terus sejarah. Terus ekonomi. Satu lagi? Sosiologi ya. Nah, kemarin kita bab 1 kita udah belajar tentang geografi ya. Bab 2 tentang sosiologi. Nah, di bab 3 ini kita belajar tentang ekonomi ya. Jadi sebenarnya materi ini kelanjutan dari materi kita sebelumnya di kelas 7 ya. Nah, jadi di kelas 7 kalian udah belajar tentang permintaan dan penawaran. Sini kalian akan belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah belajar ini kalian bisa oke ya. Jadi kita akan lihat video nih ya tentang penawaran dan permintaan. Jadi mari press kalian ya, persepsi kalian. Perhatiin ya. Ada bertanya, kenapa ya harga semangkuk mie bakso adalah X rupiah? Nanti kalian buat kesimpulan juga ya dari videonya. Kenapa yang dipakai apa dari video? Atau mengapa harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah oke ya, jadi itu video persepsi kita. Jadi apa yang kalian lihat dari video itu, apa yang kalian bisa tahu tentang apa tuh? Tentang hukum permintaan. Terus ada lagi yang lain tentang apa lagi? Tentang persaingan. Oke ya, jadi ini video ini materi kita di kelas 7 yang lalu ya, di bab 3 juga. Nah jadi ini tentang video permintaan dan penawaran ya. Nah jadi motivasinya, jadi kalian ini misalkan kalian banyak yang pengen jadi usaha sendiri ya, orang tua kalian banyak yang jadi pengusaha. Nah jadi kalian tuh kalau jadi hukum permintaan dan penawaran itu semakin langka suatu barang, jadi semakin tinggi harganya ya. Nah begitu juga sebaliknya ya. Nah kalau harganya mahal berarti itu barangnya pasti berkualitas bagus, langka gitu, terbatas. Nah jadi kalian kalau mau jual barang nanti kalian jangan terlalu, misalnya barang yang biasa aja kalian jual terlalu mahal, jadi nggak laku ya. Atau juga barang yang bagus kalian jual terlalu murah, nanti nggak dapat untung kalian. Nah oke ya,
Itu tentang video pertama. Jadi kita lanjut masuk ke materinya nih, materi pelajarannya. Nah, jadi kita lihat tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, jadi yang pertama itu keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran. Nah, jadi kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan uang ya. Jadi lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke slide kedua nih. Slide kedua, jadi tentang wilayah Indonesia itu memiliki potensi kekayaan sumber daya alam ya. Jadi Indonesia ini wilayah yang luas, terus kita juga banyak sumber daya alam ya. Jadi ini sudah dipelajari di materi biografi ya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu baik sudah hidup atau mati yang bisa dimanfaatkan demi keberlangsungan Indonesia. Nah, jadi keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan ya. Jadi barang-barang itu setiap negara nggak bisa memenuhi kebutuhan sendiri kan. Nah, jadi misalnya kayak di Indonesia kita ini nggak bisa membuat barang-barang misalnya kayak teknologi gitu ya. Barang-barang IT misalnya kayak laptop, HP itu banyak impor dari luar ya. Nah, terus begitu sebaliknya kan, jadi banyak barang tambang nih, tapi Indonesia nggak bisa memanfaatkannya ya. Jadi keunggulan sumber daya alamnya harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sumber daya manusianya ya. Jadi suatu negara itu lebih baik sumber daya manusia bagus, berkualitas daripada sumber daya alam banyak, tapi manusianya nggak punya kualitas ya. Nah, lanjut. Sekarang kita ke pengertian pelaku ekonomi. Nah, kita masuk materi apa sih pelaku ekonomi ini? Jadi pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi ya. Itu dinamakan dengan pelaku ekonomi ya. Nah, jadi kita juga bisa jadi pelaku ekonomi. Nah, nanti kita bahas nih siapa sih yang individu atau lembaga itu maksudnya apa aja. Nah, jadi pelaku ekonomi itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama ada produksi. Produksi itu orang yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi dilihat sini gambar apa produksi itu? Gambar petani ya. Nah, jadi petani itu menghasilkan apa? Padi, beras gitu ya. Jadi dia menghasilkan barang kan. Nah, dia menjual barang. Nah, itu dia berarti melakukan produksi. Jadi orang yang melakukan produksi namanya apa? Orang yang melakukan produksi, produsen, benar Jacqueline, bagus. Nah, yang kedua ada proses distribusi ya. Nah, dari kegiatan ekonomi kedua setelah produksi ada distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa sehingga barang atau jasa itu sampai tepat di mana orang itu membutuhkan, namanya distribusi. Orang yang melakukan distribusi namanya apa? Distributor, benar sekali. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah orang yang memanfaatkan barang atau jasa. Orang yang memanfaatkan, menggunakan, memakai barang atau jasa itu. Itu namanya konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi namanya apa? Konsumen, benar sekali. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke para pelaku ekonomi ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian ya. Jadi para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Nah, misalnya ada rumah tangga keluarga konsumen. Jadi rumah tangga keluarga konsumen, jadi itu orang yang memanfaatkan barang atau jasa di tingkat keluarga ya. Keluarga itu bisa dari ibu, bapak, anak, adik, kakak. Nah, itu ini rumah tangga terkecil ya. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen itu dia rumah tangga tapi dia sudah mampu menghasilkan barang atau jasa ya. Jadi misalnya rumah tangga produsen itu bapak satu keluarga berprofesi di petani gitu kan. Nah, jadi bapaknya jadi petani, ibunya bantuin, anak-anaknya bantuin. Nah, itu dia rumah tangga produsen. Nah, selanjutnya pemerintah ini yang membuat regulasi ya atau aturan-aturan, terus kemudian dia yang mengawasi kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara. Nah, kemudian masyarakat luar negeri ya, Bapak ya. Nah, terus sekarang kita masuk materi terakhir nih ya. Materi terakhir di sini tentang permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi
kegiatan ekonomi juga sekarang menggunakan teknologi ya. Nah di sini juga misalnya ada orang nanti ada belanja online gitu ya. Siapa di sini yang belum pernah belanja online? Belum pernah nggak ada ya? Jadi udah pernah semua ya. Nah, itu siapa di sini yang belum pernah main game? Oh, jadi main game semua kan? Nah, itu termasuk teknologi ya. Nah, karena game itu sekarang banyak menguntungkan ya. Ada orang yang bekerja di bidang game, misalnya atlet, e-sport gitu ya. Terus juga ada streamer ya. Streamer jadi main game, banyak yang viewer yang nonton, jadi dia bisa dapat duit gitu ya. Nah, terus ada kayak joki gitu ya. Nah, joki kalau kita jago misalnya pasti bisa dibayar orang ya untuk naik keren gitu. Nah, jadi di sini ya penggunaan teknologi dalam perekonomian, nah sudah ada permintaan, nah, jadi punya beberapa keunggulan. Yang pertama perbandingan harga secara cepat ya. Nah, jadi dengan dia teknologi kita sebagai konsumen ini bisa membandingkan harga secara cepat. Nah, perbandingan barang secara cepat ini bisa kita lihat misalnya kalau kita belanja di toko online ya. Jadi misalnya Aidan pengen beli sepatu Nike gitu, misalnya Nike Air Jordan. Jadi kita bisa lihat toko online yang kita buka Nike Air Jordan, banyak toko-toko online yang menawarkan ya. Misalnya di satu toko online ini banyak produknya kan. Misalnya kayak di Shopee juga banyak toko-tokonya kan. Dan nanti kayak di Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak sekali nanti kita bisa membandingkan harga secara cepat, jadi yang lebih murah kita bisa beli ya. Nah terus yang kedua, informasi mengenai suatu produk. Nah biasanya di jual beli online itu kan ada informasi mengenai produknya juga jelas ya, dilengkapi foto, dilengkapi deskripsi, misalnya ukuran, warna, bentuk. Nah terus ada juga komentar-komentar ya dari pembeli sebelumnya ya. Kalau rating, ada rating kan, bintang ya. Kalau bintangnya 5, oh berarti bagus nih, bener terpercaya ya. Kalau bintang 1, oh berarti nipu nih ya, cuma bohong-bohongan. Terus juga gitu ya, jual beli online kan itu banyak penipuan gitu ya. Nah yang ketiga, informasi produk lain ya. Jadi misalnya kayak tadi ini mau beli sepatu nih, sepatu Air Jordan aja. Nah tapi ya ini kok misalnya Air Jordan terlalu mahal, misalnya bisa ada sepatu dari produk lain, misalnya dari Adidas, dari Puma, ya dari Reebok, dari produk lain-lain, jadi bisa dibandingkan nih yang pas sesuai gayanya Aidan, yang pas sesuai budgetnya Aidan ya. Nah jadi yang sesuai kita bisa tahu. Nah yang keempat, kemudahan pemesanan dan pembayaran produk ya. Nah jadi dengan belanja online kita tinggal lihat HP, buka HP, kita tinggal klik ya. Nah nanti kita bayarnya pakai online juga biasanya kan, pakai ada m-banking, terus ada kayak ShopeePay, ada GoPay, macam-macam ya pembayaran sekarang. Nah terus barangnya juga udah nyampe di rumah kita nggak perlu pergi jauh-jauh, kita nggak perlu pergi capek-capek ya. Ada kita kalau pergi ke pasar, ya ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, jadi nanti Bapak kasih tugas sekalian dengan buat kelompok ya, kayak biasanya ya. Nanti kalian ada diskusi kelompok, lihat materi yang Bapak berikan, nanti kalian diskusikan. Nah, jadi Bapak bagi kelompoknya nih ya. Kelompok 1 ada Jacqueline, ada Jose, ada Fanny ya. Kelompok 2 ada Tristan, ada Aidan, ada Mona ya. Nah, jadi sekarang setiap masing-masing kelompok untuk pesan kelompok masing-masing ya berkumpul ya. Kelompok 1 di sini nih, kelompok 2 di sini ya. Jadi diangkat Jose, Fanny. Regenerasi petani muda ya. Nah nanti kalian perhatikan baik-baik videonya, hal
masalah 2 nih, buat kelompok 2 tentang mal-mal di Jakarta sepi pengunjung ya. Mal-mal di Jakarta sepi pengunjung. Nah, kalau nanti kalian ada perwakilan yang presentasi ya, kalian analisis. Jadi sebaliknya ya, kelompok 1 ada yang bertanya. Oke, kita mulai dari masalah kelompok 1 dulu ya. Harapan terhadap ekonomi yang menggunakan semakin terus pemerintah belum investor dan itu akan diubahnya di faktor nah itu juga bisa kita lihat ketika 2015 kita memiliki survei Tanah Awang itu kalau membayangkan kan kalau sentra municipal di Jawa Barat itu satu juga menurut kalau Tanah Awang juga Subang itu backbone-nya lah dengan apa namanya Jawa Barat itu kan nomor 2 penghasil besar beras ya tadi di Indonesia dari Vietnam. Nah itu anak-anak muda di sektor petani sudah lari karena makan kemudian dikasih ke apa namanya ke pabrik itu dari Karawang Barat sampai ke Tasik pabrik di sana itu dari sekolah besar memang anak-anak muda yang sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke masalah 2. Masalah 1 udah ngerti kelompok 1 tadi. Oke ya, bisa pahami. Jadi langsung kalau kalian analisis permasalahannya, kalian perhatikan dulu nih kelompok 2. Nanti Bapak kasih link videonya ya. Nah sekarang kalian lihat dulu ini. Kelompok 2 siap ya? Kelompok 2 Bapak akan tanyakan kalian lagi. Salah satunya di sektor pusat perbelanjaan. Nah, di Kota Jakarta sendiri banyak sekali mall yang gratis yang dulunya ramai oleh pengunjung. Ini mulai sepi didatangi oleh pengunjung karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Nah, salah saja nih alasannya berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Oke ya, nah itu masalah dari kelompok 2 tentang nomor di Indonesia yang sepi pengunjung ya. Nah, jadi kalian sekarang tadi kalau udah simak masalah kelompok 1, masalah kelompok 2, nah masing-masing kalian diskusikan masalahnya ya, Bapak. Kalian diskusikan dan nanti kalau ada yang kurang lengkap dari masalah yang dari video Bapak tampilkan, nanti Bapak berikan tuh di LKPD ada link sama ada artikel terkait ya. Kalian bisa cari data, jadi yang bawa HP boleh keluarkan HP-nya. Nah oke ya, jadi kalian jawab LKPD udah Bapak berikan, udah kerja peserta didik. Nah kalian jawab pertanyaan itu dari masalah yang video yang Bapak tampilkan tadi di kelompok 1 dan 2 ya. Nah jadi nanti di situ Bapak sertakan link video sama artikel terkait ya, jadi kalian bahas juga. Jadi kalau yang kelupaan ketinggalan dari videonya dan video Bapak ini nggak ada kurang nangkap, coba kalian lihat. Nah kamu tulis nanti apa yang kamu dapat, coba tulis. Nah ini tulisnya salah ini. Ya, mau satu juga. Gitu ya. Nah, ya itu benar. Oke ya, waktu udah sebentar lagi nih. Gimana? Udah siap semua? Oke ya, kalau waktunya udah habis nih, jadi kelompok 1, kelompok dan sama kelompok 2 selesaikan diskusinya nih. Oke ya, sekarang presentasi dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi mau pilih? Hah? Jayadi ya, oke. Sekarang Jayadi silahkan maju di situ ya. Nanti aja. Oh, oke. Dikit. Kami akan mempresentasikan tentang Indonesia krisis dan generasi petani muda. Dari materi tersebut, apa yang terjadi Indonesia krisis dan generasi petani muda. Siapa tokoh utama yang ada dalam siapa tokoh utama dalam peristiwa tersebut adalah para generasi muda Indonesia yang tidak mau menjadi petani, di mana terjadinya peristiwa tersebut di hampir seluruh wilayah Indonesia bisa terjadi. Kenapa bisa terjadinya peristiwa tersebut? Karena anak muda di Indonesia itu tidak ingin menjadi petani, dan karena menjadi petani itu membutuhkan modal yang besar, hasilnya tidak pasti, dianggap ketinggalan zaman, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung petani, lebih memilih bekerja di sektor lain, kerja fisik yang keras, pertanian yang menyempit. Kapan peristiwa tersebut bisa terjadi? Peristiwa tersebut sudah terjadi di sekarang di Indonesia, bahkan diprediksi Indonesia tidak akan memiliki petani lagi pada tahun 2063. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa itu bisa terjadi karena adanya kurangnya minat dari anak muda di Indonesia menjadi petani. Oke ya, seperti itu penampilan presentasi dari Fani. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Dari kelompok belum ada pertanyaan, jadi Bapak. Oke ya, jadi itu penampilan
penampilan dari Stefani ya. Jadi ada pertanyaan nih dari kelompok 2. Siapa mau nanya? Bagaimana solusi yang dapat kalian berikan agar peristiwa tersebut tidak terjadi? Nah, jadi apa solusinya, Pak? Solusinya yang bisa kami berikan adalah kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan para petani dan sosialisasi melalui lembaga pendidikan untuk meningkatkan minat anak muda menjadi petani. Oke, jadi itu jawaban dari Mona, dari Fani, belum puas? Puas. Dan ada pertanyaan? Ada Ayo dari Waidan. Bagaimana dapat dari anak muda Indonesia yang tidak mau menjadi petani? Nah, gimana cara itu? Indonesia itu tidak akan memiliki petani lagi dan itu akan berdampak pada krisis pangan yang akan terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif di berbagai sektornya. Oke, gimana itu puas jawabannya? Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi? Nggak ada, lagi beri tepuk tangan lagi. Dari kelompok 2 saya ingin presentasi. Halo, perkenalkan, saya Rizkan, saya perwakilan dari kelompok 2 bersama teman-teman saya, Mona dan Aidan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi mal-mal legendaris di Jakarta mulai sepi. Apa yang terjadi mal-mal di Indonesia yang dulu ramai kini menjadi sepi akan pengunjung. Siapa tokoh utama yang ada di peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut menceritakan tentang beberapa mal-mal legendaris di Indonesia yang mulai sepi akan pengunjung. Di mana terjadi peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi di provinsi DKI Jakarta. Kenapa bisa terjadi peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut bisa terjadi karena perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi. Karena peristiwa tersebut terjadi, peristiwa tersebut sudah terjadi sekarang dan diprediksi akan mengalami peningkatan penurunan jumlah pengunjung di mal-mal yang ada di Jakarta. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut bisa terjadi akibat produsen dan konsumen mulai mengalihkan cara kegiatan ekonominya dari yang bertatap muka langsung menjadi online. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Oke, jadi presentasi dari kita ada pertanyaan dia kelompok 1. Ada. Apa? Jikwin, coba apa Jikwin? Mengapa banyak orang beralih ke perdagangan online? Dengan belanja online, konsumen lebih hemat waktu, banyak promo, bisa membandingkan produk dan harga barang lebih baik dengan pembayaran. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan kelompok 1? Ada. Bagaimana solusi yang dapat kalian berikan agar perkembangan teknologi bisa memberikan pengalaman positif di dunia perdagangan? Kita mengadakan berbagai kegiatan promosi, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, bekerjasama dengan tenan-tenan yang menjadi favorit masyarakat. Oke, pertanyaan lagi? Puas, oke, beri tepuk tangan untuk Tristan. Oke, jadi itu tentang diskusi kita ya, kelompok 1 tentang regenerasi petani muda. Nah, jadi di Indonesia ini memang krisis petani muda ya, jadi itu berdampak juga di Jakarta ya. Kalau nggak ada petani, nggak ada produsen ya. Kalau nggak ada produsen, nah nanti bisa orang kelaparan ya. Nah, nggak ada bahan makanan. Nah, yang kedua tentang mal-mal di Jakarta sepi pengunjung ya. Jadi ini terjadi karena pengaruh perubahan teknologi ya, yang cepat ya. Nah, jadi sekarang itu konsumen lebih suka berbelanja online daripada langsung kok datang ke mal-mal ya. Nah, jadi di sini harus ada inovasi ya dari pengelola mal agar mal itu ramai kembali ya. Jadi sekarang orang ke mal kan bukan cuma berbelanja ya, buat nongkrong, makan, itu ada inovasi-inovasi seperti itu. Nah, demikian presentasi kita. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jiklin, apa Jiklin kesimpulannya? Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang lokasi di mana seorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang makroekonomi dibagi menjadi 3, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, oke ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi tentang kita belajar pertama tentang kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang lokasi di mana seorang berada ya, menciptakan kebutuhan yang
dan permintaan yang berbeda. Jadi setiap orang punya permintaan dan kebutuhan yang berbeda tergantung wilayahnya. Terus pelaku ekonomi dibagi 3 ya. Jadi ada tadi ada produksi, orang yang menghasilkan barang, ada distribusi, orang yang menyalurkan barang, ada juga konsumsi, orang yang menggunakan memanfaatkan barang atau jasa ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Oke ya, untuk tugas evaluasi kita hari ini, jadi kalian akan mengerjakan soal kuisis ya. Soal tadi ya sama seperti soal di pretest ya, soal post-test ini menggunakan kuisis. Nah, jadi kalian buka HP kalian. Nah, di sini ada barcode-nya, ada linknya. Jadi kalian barcode, nanti kalian buka soalnya. Oke, udah siap semuanya? Oke ya, jadi bagus sekali nilainya. Jadi udah ada peningkatan nilai ini. Jadi pengetahuan kalian udah meningkat dari sebelum kita belajar sampai sesudah ya. Dilihat dari nilai pretest dan post-test ya. Nah, di pretest tadi rata-rata masih 5 ya, sekarang rata-rata ini sudah 80 ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi pembelajarannya ya. Nah, materi minggu depan kita akan membahas tentang pengaruh interaksi antar uang di bidang ekonomi ya. Nah, jadi kalian baca dulu materinya, kalian pelajari, baru besok minggu depan ikut pelajaran. Oke, kalau gitu sekarang kita akhiri aja pembelajaran kita hari ini ya. Karena tadi kita mulai dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan doa ya. Yang mana